Apa kabar teman-teman, saudara-saudari dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Masih bersama saya yang tentunya di channel Rudi Beragam yang membagikan beragam eksperimen ide kreatif, tutorial, tips, dan trik yang bermanfaat di kehidupan kita setiap hari. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bereksperimen atau mencoba membuat baterai abadi dari arang kayu. Kenapa disebut baterai abadi? Karena jika kita berhasil membuat baterai ini, kita tidak perlu mencargernya seperti baterai beli di toko pada umumnya. Dan tentunya baterai ini kekal abadi selamanya. Saya memang belum pernah mencobanya, oleh karena itu saya di sini akan mencoba membuatnya untuk yang pertama kalinya. Pasti teman-teman penasaran juga kan? Oke, kita akan mencoba membuatnya. Jadi ini adalah arang kayu yang saya ambil dari bakaran sampah dan ini lumayan banyak. Tuh, akan saya tuangkan dulu. Nah, nih teman-teman, lumayan banyak juga bukan? Selanjutnya kita akan menghaluskan arang ini dengan menggunakan tempurung kelapa ini. Karena wadah penghalus yang berukuran kecil, kita masukkan 3 hingga 4 keping saja, lalu diulek seperti ini atau ditumbuk juga bisa. Berhubung proses penghalusannya sangat lama, akhirnya saya memutuskan menghaluskannya menggunakan lesung supaya lebih cepat prosesnya. Jika sudah selesai, kita nanti akan mencuci lesung ini. Nah, proses penumbukan di lesung pun sudah selesai. Selanjutnya kita akan memisahkan arang yang halusnya ini dari arang yang masih kasar. Arang yang halus kita masukkan ke dalam plastik ini. Sedangkan arang yang masih kasar ini akan kita haluskan lagi seperti pada awal tadi. Proses penghalusan pun sudah selesai. Ini dan seginilah hasil dari satu kantong plastik arang kayu tadi setelah kita haluskan. Berikutnya saya sudah menyediakan kaleng bekas minuman yang seperti ini. Daripada dibuang, lebih baik kita manfaatkan saja. Kita gunakan satu kaleng saja. Jadi seperti inilah cara mudah membuka atau memotong bagian kaleng aluminium tanpa menggunakan gunting dan pisau. Sepertinya ini sudah bisa dibuka teman-teman. Nah, tuh kan, tinggal tarik saja, mantap. Oke, pinggirannya ini akan kita haluskan juga menggunakan amplas ini, agar tidak melukai tangan kita nantinya. Oke, proses ini pun selesai. Tahap berikutnya kita akan membolongi bagian atas kaleng ini menggunakan paku, seperti ini. Selanjutnya masukkan dan ikatkan kabel serabut pada bolongan bagian atas kaleng yang telah kita buat bolongan tadi. Lalu dipelintir seperti ini hingga terikat dengan kuat. Nah, proses ini pun telah selesai juga. Tahap selanjutnya kita siapkan kardus yang sebelumnya sudah diukur hingga menutupi lingkaran kaleng serta diameter panjang yang hampir sama dengan kaleng ini juga. Nah, setelah selesai memasukkan kardus untuk lapisan ke dalam kaleng ini, berikutnya kita akan memasukkan serbuk arang kayu ini ke dalamnya. Akan saya masukkan dulu bubuk arang kayu ini sedikit demi sedikit. Kita isi hingga kaleng ini terisi penuh. Pastikan kaleng ini terisi dengan padat ya teman-teman. Nah, ini sudah sangat padat, ditekan-tekan juga supaya ia benar-benar padat secara keseluruhannya. Seperti inilah penampakan dan hasilnya untuk sementara ini. Berikutnya sediakan juga kabel tembaga atau kabel kuningan yang berketebalan 1 cm. Lalu kita kupas dulu kabel kuningan ini. Oh ya, untuk kabelnya kabel batang yang seperti ini ya teman-teman, bukan kabel serabut. Oke, tarik dan kita kelupas seperti ini.
Bagus, kabelnya sudah terkupas. Berikutnya siapkan satu buah paku yang berukuran 4 hingga 5 inch. Lalu ikatkan atau pelintir dengan kuat hingga ke ujung paku ini. Bagian atas paku ini kita beri space sedikit dan akan saya percepat saja. Terlihat seperti inilah hasilnya. Selanjutnya langsung kita masukkan saja pada kaleng yang telah kita isi serbuk arang kayu tadi. Pastikan paku ini menancap hingga mentok ke bagian bawah kaleng ini. Nah, seperti ini. Akan kita tekan sedikit sambil ditokok-tokok supaya ia padat. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Akan saya singkirkan dulu. Berikutnya kita siapkan wadah bekas yang seperti ini beserta garam. Lalu kita masukkan garam ini sekitar 3 sendok makan. Ini adalah garam halus, yakni garam dapur. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengambil air. Kita tuangkan air sedikit, sekitar setengah cangkir saja sudah cukup. Lalu kita aduk saja hingga garamnya benar-benar larut semua pada air ini teman-teman. Nah, ini sudah hampir larut. Oke, selanjutnya kita masukkan sedikit demi sedikit menggunakan sendok makan ini ke dalam serbuk kayu yang telah kita masukkan ke dalam kaleng ini beserta paku yang telah kita ikatkan kabel tembaga sebelumnya. Kita tuangkan sedikit demi sedikit, pastikan ia merata terkenanya teman-teman. Oke, ini sudah selesai, mungkin sudah cukup. Oke, berhubung di luar cuacanya hujan, makanya saya masuk ke dalam untuk membuat dan melanjutkan kontennya lagi. Dan inilah dia, ternyata masih kurang basah teman-teman. Akan saya tambahkan air lagi, lalu saya tekan-tekan lagi seperti ini supaya ia merata terkena air garamnya. Jadi fungsi garam yang telah kita larutkan ke dalam air bersih tadi itu sebagai air zurnya teman-teman, agar supaya baterai buatan kita ini dapat menyala sebagaimana semestinya. Selanjutnya saya di sini memiliki korek bekas dan korek bekas ini memiliki bola lampu teman-teman. Nah, kita akan manfaatkan bola lampunya ini untuk mencoba baterai buatan kita tadi. Terlihat lampunya masih menyala. Oke, akan kita bongkar dulu untuk bola lampu korek api bekas ini. Oke, inilah bola lampu pada korek api bekas tadi yang sudah berhasil saya copot dan sudah saya sambungkan dengan 2 utas kabel kecil seperti ini. Berikutnya akan kita uji coba dengan baterai buatan kita dari arang kayu ini apakah berhasil. Kabel hitam yang terkait pada kaleng ini merupakan kutub positif, sedangkan kabel hijau yang terikat pada paku ini merupakan kutub negatif. Baiklah, akan saya sambungkan dulu kabel bola lampu korek api ini dengan kabel baterai buatan kita ini. Dan ternyata tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali teman-teman. Bola lampu ini tidak berkedip sedikit pun. Apa saya gagal ya? Baiklah, akan saya lepas kabel ini dan saya balik pemasangannya. Terlihat setelah pemasangan kabel dibalik pun sama saja bola lampu ini tidak mau menyala. Saya masih penasaran, akan saya singkirkan dulu. Nah, saya mempunyai 2 buah baterai ABC yang per satu buahnya bertegangan 1,5 volt jika dalam keadaan baru. Ini adalah baterai jam dinding yang tidak mampu lagi memutar jarum jam alias baterai bekas. Terlihat ini tidak mau menyala juga. Oke, akan kita coba menggunakan baterai baru ini, apakah lampu ini menyala. Kabel merah ke negatif, kabel putih ke positif. Terlihat sama saja lampu ini tidak berkedip sedikit pun. Kira-kira bola lampu ini berapa volt ya? Oke, akan saya coba seri saja kedua baterai ini. Saya pegang dengan tangan saja. Nah, terlihat bola lampu korek api ini baru menyala setelah saya menggabungkan daya kedua baterai ini. Untuk kedua baterai ini, satu diantaranya merupakan baterai bekas jam dinding, sedangkan yang satunya lagi merupakan baterai baru yang belum pernah dipakai. Oke teman-teman,
Berarti kali ini kita gagal eksperimen cara membuat baterai dari arang kayu. Dan sampai ketemu lagi di eksperimen berikutnya tentang cara membuat baterai dari batok kelapa atau tempurung kelapa. Oke teman-teman, sekiranya ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita. Walaupun kita gagal, tetapi caranya kurang lebih sama seperti ini teman-teman, jikalau kalian ingin membuatnya dari batok kelapa. Jika teman-teman ada masukan, silahkan ketikkan di kolom komentar, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.